Untuk menopang kegiatan ketahanan pangan nasional, yaitu melakukan penanaman jagung. Dan hari ini akan dilaksanakan panen raya jagung bersama Bupati Asahan dan kelompok Tani Merdeka Kecamatan Tinggiraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kedatangan Bupati Asahan dalam kegiatan panen raya jagung bersama kelompok Tani Merdeka di Kecamatan Tinggiraja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Atas ini Bapak Rajo. Sana Pak. Iya, depan Pak. Hari itu masukin ke sana. Agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada sore hari ini yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka panen raya di Kecamatan Tinggiraja, Kabupaten Asahan bersama para petani, serta kehadiran Bupati Asahan yang kami hormati. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah kegiatan ini sehingga menjadi majelis yang bernilai ibadah. Hadirin yang saya hormati, kami dari kelompok Tani Merdeka merasa bangga dan bersyukur karena hasil panen tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan pemerintah daerah, terutama melalui program pemerintahan unggul, penyediaan sarana produksi pertanian, serta pendampingan dan para penyuluh pertanian. Kami menyediakan bahwa untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern dibutuhkan sinergi antara pemerintah, petani dan seluruh pemangku
senantiasa berkomunikasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, khususnya jagung melalui penerapan Pak Raju Kamal juga. Bapak Bupati Asahan, Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Asahan masih berumur sepanen ubi lah, 9 bulan. Kalau Pak Bupati pelantikan bulan 2, Tani Merdeka Asahan pelantikan juga bulan 2 tapi awal kita. Pelantikannya kemarin di Joglo, dan sekarang Tani Merdeka Indonesia Asahan sudah ada di 25 kecamatan. Alhamdulillah. Bahkan kita mau kejar sampai akhir tahun di 204 desa Tani Merdeka Indonesia sudah berdiri kordesnya. Kenapa? Karena kita mau bantu programnya pemerintah, karena kita mau bantu programnya Pak Bupati untuk bisa mensejahterakan petani yang ada di kabupaten kita. Bapak Bupati Asahan beserta undangan yang kami muliakan, baru-baru ini kami juga Tani Merdeka Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, bekerja sama untuk mengusulkan bantuan alsinta di Kecamatan Rawang dan Kecamatan Meranti. Alhamdulillah Bapak, 2 unit sudah diserahkan oleh Kementerian Pertanian, yang mana ini ada perannya Tani Merdeka Indonesia di dalam. Terima kasih kepada Ibu Ainal dan Pak Misbah. Harapan kami juga usulan-usulan alsintan ke depan harus bisa kita tingkatkan lagi untuk Asahan. Saya perkenalkan, saya Muhammad Misbah, Ketua Harian Tani Merdeka Sumatera Utara. Saya luruskan sedikit dari Pak Antar. Saya bukan dari Dinas Pertanian, tetapi saya dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Pak Bupati, saya sebenarnya kalau Asahan ini tidak asing, karena lama saya membina pasar relak coklat dulu Pak. Jadi ada Tinggi Raja, Buntu Pane, Sungai Alimasa, Penggalangan, kemudian Lubuk Palas, dan Danau Sijabut. Ya, kita lakukan pembinaan pasar lelang di zaman itu, sampai saya sudah menghadirkan Ibu Rini sebagai Menteri Perdagangan. Alhamdulillah waktu itu Pak Bupati almarhum Pak Risudin. Nah, Pak Risudin, kemudian ada Pak Haji Ibrahim waktu itu Pak ya, dan Pak Sepul ya, yang jadi Sekda Medan, Bapeda Medan. Oleh Ketua Tani Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Saat ini penyerahan bantuan oleh Bupati Asahan kepada anak yatim piatu. Dari Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Tinggi Raja. Sehat ya. Ini sama Pak Andar ambil ini sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mari kita dengarkan bimbingan dan arahan oleh Bupati Asahan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita dapat hadir di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja, tepatnya di halaman rumah Pak Sutimin, dalam rangka acara panen raya, panen jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Asahan. Sembari salawat dan salam
sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DPW Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Tani Merdeka yang hadir bersama kita Bapak Misbah beserta Ibu dan seluruh rombongan. Kemudian kami hormati Ketua Kelompok Tani Merdeka Kabupaten Asahan beserta seluruh pengurus, Adinda Rambi, karena di sini Rambi ada juga cabang Rambi, sama-sama Rambi. Kemudian kami hormati Bapak Roy, Ketua Harian dari Kelompok Tani Merdeka BJ. Kalau kami Pak di sini kalau untuk perkebunan bibitnya itu rata-rata diambilnya dari BJ. Walaupun BJ itu kota, tetapi pembibitan itu yang baik itu sebenarnya masih di wilayah BJ. Kebun lada. Kalau kita keluar dari jalan tol, terus saja di samping rumah makan kampung itu lurus, nah di situ dia. Karena pun saya pun ambil bibit duriannya dari sana. Saya menanam durian Musangking, Lawor, Oci, tapi yang tumbuh udah 4 tahun. Tapi yang tumbuh sekarang masih durian Belandanya, Sirsak. Itu yang paling cepat berbuah. Tapi alhamdulillah bibitnya yang saya tanam, saya beli itu tumbuh semua. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Polsek, kemudian juga Bapak Kepala Desa hadir di sini dari Sumber Harapan, Teladan, Sidomulyo, Padangsari dari mana? Padangsari baru datang karena badannya kecil dan sini ada Pak. Kemudian dari Biasa Dulu, kemudian Terusan Tengah, Tinggi Raja hadir. Kemudian Pak Adin Ramil, mewakili. Kemudian yang kami hormati di sini ada Ketua Tim Pemenangan saya di sini, Taufik Rianto, Pak Hadir, Pak Rajo, dan ini Pak Sutimin. Saya tahun 2019 di sini bersama beliau. Saya tengok perubahannya lebih baik lagi Pak. Mudah-mudahan murah rezeki Pak Sutimin. Kemudian Ketua Tim Tani Merdeka Kecamatan Tinggi Raja, Adinda Paldi. Jadi ketika beliau pidato, saya lihat mukanya hampir mirip sama Pak Sutimin ini. Rupanya anaknya. Ya. Beserta seluruh pengurus Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama atas nama pemerintah Kabupaten Asahan kami ucapkan terima kasih Pak Narbi dan Adinda Ketua Tim Tani Merdeka Kecamatan Tinggi Raja yang telah melaksanakan kegiatan nanti untuk panen raya tanaman jagung. Kalau kami kemarin sering panen bersama Pak Kapolres untuk tanaman jagung ini. Kalau nggak salah Bapak dari Pak Kapolsek, target yang diberikan oleh Kapolres Asahan itu kalau nggak salah itu 200 ton ya untuk panen jagung. Sudah di atas 60% panen jagung itu, apalagi ditambah dengan ini. Jadi kami sampaikan Pak kepada Pak Misbah bahwasanya karena ini merupakan programnya Pak Presiden sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kabupaten Asahan ada 3 titik berat yang untuk dilaksanakan Pak berkaitan dengan masalah pertanian dan perkebunan. Yang pertama itu adalah untuk komoditas unggulan kita di Asahan ditunjuk oleh Bapak Presiden itu adalah pertama untuk tanaman sawit. Yang kedua tanaman karet untuk perkebunan. Yang ketiga itu tanaman kelapa dalam. Karena mungkin dilihat luas Kabupaten Asahan itu 3.732 km bujur sangkar. 65% itu adalah lahan pertanian dan perkebunan. Makanya kalau kita lihat mata pencarian masyarakat di Kabupaten Asahan itu dibagi 3. Pertama itu di bidang jasa, kemudian yang kedua yang paling besar itu adalah masyarakat bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Baru yang ketiga itu manufaktur. Kenapa? Memang luas pertanian dan perkebunan kita di Kabupaten Asahan itu dilihat ada 62%. Jadi kalau untuk perkebunan sawit itu ada perkebunan BUMN, pemerintah, negara, masyarakat dan swasta.
Jadi kalau dihitung 1 tahun itu dari tanaman sawit itu mungkin hampir 1.500.000 ton setiap tahun perkebunan sawit dan masyarakat. Kalau karet sekarang ini yang ada itu cuma di Brixton, itu di Bandar Bolo, di Kecamatan Bandar Bolo. Kemudian yang ketiga itu kelapa dalam. Kelapa dalam ini untuk asahan saat ini ada seluas 20.000 hektar kelapa dalam. Dan itu termasuk yang paling luas itu di kampungnya Pak Usman, Erjoman, Silulawur, Tanjung Balai, Sungai Kepaing Induk, Timur dan Barat. Di sanalah untuk kelapa dalam. Kemarin turun Bapak Roni Angkat Dirjen Kementerian Pertanian. Bagaimana asahan ini bisa dikembangkan juga untuk tanaman kelapa. Jadi tanaman kelapa yang diusulkan ketika itu selain beberapa tanaman kelapa yang sudah ada, itu termasuk salah satu tanaman kelapa kopior. Kopior ini kalau orang kampung kita dulu, Bapak Ibu sekalian masyarakat di sini, itu kelapa yang kena gerhana bulan, iya kan? Kalau dicampur sama kurnia kasih es itu mantap itu untuk buka puasa. Itulah sekarang dikembangkan lagi dalam penelitian di laboratorium masyarakat kita yang ada di sini, Pak, di Surya Hijau di 19. Mungkin dari bawah Pak ada ya, Pak Misbah dari bawah sana kan. Itu mereka lagi penelitian tentang pembibitannya, Pak. Mungkin kalau ini bisa, kata Pak Dirjen, mereka siap membeli itu sebanyak 1 juta bibit mau dikembangkan di wilayah Kabupaten Asahan, terutama daerah-daerah pesisir yang saya sampaikan tadi, termasuk Silulaut, Erjoman dan beberapa kecamatan di Sungai Kepayang. Itulah ya. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini, supaya memang bisa sinkron program pemerintah pusat, apalagi sampaikan Pak Darambe tadi, ada program Bapak Presiden, jelas ya sinergi nih. Diprogramkan di Asahan, programnya ini baru ditampung oleh kelompok tani mereka Kabupaten Asahan. Jadi mereka siap memberikan bantuan bibit perkebunan. Jadi kita bisa sinergi dengan Pemkab. Kemarin saya jumpa dengan Bapak Menteri Pertanian langsung di ruang kerjanya. Apa Asahan yang bisa diberikan? Kami akan cetak sawah, Pak. 1.200 hektar itu Pak Darambe untuk wilayah Kabupaten Asahan. Mungkin kalau untuk di Kecamatan Silulaut itu lebih kurang 500 hektar. Itu pun kalau kepala desa Silo Baru dia mengizinkan penambahan tambahan lahannya. Adakah desa sini? Wah, ada bagian. Ya kan? Kalau diizinkan ya, dari Silo Baru 250 hektar, nanti dari Silo Gonto 250, jadi bisa 500 hektar. Ya kan Pak Bian ya? Beliau ini juga cukup respon Pak Isma, termasuk juga untuk tanaman mangrove, menjaga keseimbangan lingkungan hidup itu di seputaran pantai di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Kasih aplaus dulu Pak Bian. Termasuk beliau juga ternak ikan darat, Pak, ikan gabus, tapi sampai sekarang ikan gabusnya belum juga sampai ke Jadi sebenarnya Pak, mohon maaf, kenapa saya sampaikan tadi, biar program itu sinkron dan mohon. Itu Pak. Jadi kalaupun ada usulan dari kita kelompok tani merdeka Kabupaten Asahan, di kementerian itu mereka punya data. Asahan apa yang dikembangkan, berarti sesuai dengan usulan. Jadi kemarin saya pun ditawari oleh Pak Menteri untuk bantuan Alsintan. Itu sudah diusulkan Pak Kadis Pertanian ya. Sudah diusulkan. Apa yang diminta Pak Taufik ya? Saya minta Alsintan Pak untuk sementara. Sebanyak ada 7 traktor ya. 7 traktor. Tapi belum imbang lah dengan kelompok tani merdeka. Kami di bawah aja mendukungnya. Iya kan? Jadi itu jadi sudah diusulkan. Kemudian kita juga diundang kalau bisa nanti pada saat ada pemerintah Kabupaten Asahan diundang oleh Dirjen maupun Kementerian Pertanian, tidak salahnya kita bersama-sama kita sinergikan program dari kelompok tani di sini Pak dengan program pemerintah supaya di sana itu tidak datanya tidak satu ke timur tapi satu ke barat, jadi pas dia dengan program. Nah yang kedua program dari Bapak Prabowo itu untuk Asahan itu termasuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi kalau sekarang ketahanan pangan itu diutamakan itu tanaman padi ya, sama tanaman jagung. Ya. Asahan itu dari luas pertaniannya untuk pertanian tanaman padi itu, Pak, itu kita punya luas itu 8.403 hektar. Setelah dimekarkan dengan Asahan dengan batu bara, lebih banyaknya ke batu bara,
8.403 hektar. Kalau rata-rata 1 hektar itu hasilnya 7 ton, kalau bisa 2 kali itu sampai 11 ton. Dikalikan kebutuhan masyarakat itu, 1 orang per kapita per tahun itu 76 kg, dikalikan dengan jumlah penduduk kita 824, kita masih surplus untuk tanaman padi yang masih ada. Surplus itu. Apalagi kalau nanti dicetak sawah baru itu di Silogawat ada 500, terus dalam ada juga, kemudian kami total itu semuanya hampir 1.200 hektar. Itu pun kalau izin bagian, ya kan? Nah, sudah kontrak. Alhamdulillah ini Pak Ketua Kelompok Tani Merdeka Sumatera Utara itu. Jadi itu Pak. Jadi makanya harga gabah tetap juga stabil karena memang dibantu oleh rekan-rekan dari Kodim dan juga dari kepolisian. Harga gabah kita tetap 6.500. Jadi ketahanan pangan kita itu. Jadi kalau untuk di Ercoman itu untuk kelapa, bagaimana kita kembangkan kelapa kooperatif Anda, bisa kita usulkan untuk tanaman kelapa, bibitnya dari Kabupaten Asahan juga, jadi uang itu berputarnya di sini, sehingga perekonomian masyarakat dari pertanian juga meningkat. Nah, itu. Saat ini akan melakukan panen raya, panen jagung bersama Bupati Asahan, perwakilan dari Polres Asahan dan 2 Kapolsek di sini hadir, Ketua Tani Merdeka Kabupaten Asahan dan Ketua Merdeka Tani Merdeka Kecamatan Tinggi Raja juga di sini hadir. Dapat semua, mundur lagi. Dapat semua Bang. Izin Bapak, 1, 2. Ya, saat ini melakukan pemanenan oleh Bupati Asahan, hadir juga Ketua Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara dan Tani Merdeka Kabupaten Asahan beserta Bapak Kapolsek juga ada di sini dari Babinsa, dari Kodim, dan juga di sini hadir mewakili Polres Asahan. Di sini hadir Bapak Riyadi dan ada juga di sini Bapak dari Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dan juga Bapak Camat Kecamatan Tinggi Raja. Asahan sejahtera. Asahan sejahtera. Izin Pak Bupati tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Pak Bupati, sedikit informasinya. Kita ucapkan terima kasih ya kepada kelompok Tani Indonesia Merdeka Kabupaten Asahan dan juga Kecamatan Tinggi Raja, dan juga ada juga dari Provinsi Sumatera Utara bersama Pak Kapolres, namanya Bapak Wakapolres, Pak Dandim atau mewakili, dan seluruh masyarakat dan kepala desa dan Pak Camat. Ini kita panen hari ini, panen jagung, lebih kurang beberapa hektar dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Asahan. Kita lihat tanaman jagung ini cukup baik dan ini bisa berkelanjutan untuk berkesinambungan, tidak terlepas dari dukungan daripada Dinas Pertanian ataupun pemerintah, termasuk juga untuk alat-alat modernnya, sehingga petani kita bisa mengelola ini secara mandiri, modern, dan maju nantinya ke depan. Ya, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, yaitu salah satunya swasembada pangan di Kabupaten Asahan, apa Pak yang akan dilakukan? Silakan Pak. Swasembada pangan itu, untuk pangan itu ada beberapa jenis kegiatan ya, termasuk tanaman padi, termasuk tanaman padi itu sampai dengan saat ini kita masih surplus, dan juga harga gabah itu masih stabil ya, masih stabil. Kemudian juga untuk tanaman jagung, yang ini juga Bapak Kapolres juga sudah banyak melaksanakan kegiatan panen jagung ini. Mungkin target yang diberikan sudah hampir tercapai.
Apalagi ditambah dengan hari ini mudah-mudahan dengan swasembada pangan ini bisa dikelola secara modern melalui masyarakat petani. Akhirnya petani kita itu menjadi petani yang maju dan makmur serta sejahtera, meningkatkan perekonomian kita di wilayah Kabupaten Asahan. Ya. Atas sumbangan pertanian dan perkebunan yang ada di Kabupaten Asahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ini mewakili Tani Merdeka apa Pak? Profilnya sedikit Pak tentang Tani Merdeka itu apa? Silakan Pak. Tani Merdeka adalah satu organisasi yang diciptakan oleh Pak Prabowo sebelum mereka nyapres di tahun 2022 dibentuk, dan saat ini programnya adalah untuk mengawal seluruh kegiatan pemerintah di dalam peningkatan ketahanan pangan. Dan Tani Merdeka Sumatera Utara siap membantu kabupaten kota bekerja sama dengan para bupati untuk melaksanakan demplot daripada tanaman pangan, terutama padi dan jagung. Ya, terima kasih Pak. Untuk Pak Bupati ini, apa Pak kata-kata hari ini untuk Tani Merdeka Kabupaten Asahan? Petani sejahtera. Terima kasih banyak, salam sehat dan sukses selalu. Tetap semangat. Semangat. Jadi apa kira-kira menurutmu hasil panen sekarang dari Merdeka.